Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldi Legeng Sariasi dengan nomor MPM 1804020002. Di sini saya akan memaparkan proposal tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja. Yang pertama yaitu latar belakang. Pemerintahan telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertanggung jawab. Di sini pemerintahan atau permasalahan yang berhubungan dengan akuntansi kinerja, yaitu pegawai negeri sipil, sedang mendapatkan sorotan karena tingginya biaya negara yang tidak digunakan dengan baik. Lalu fenomena yang terkait dalam sektor publik adalah permasalahan penggadaan barang dan jasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak segan-segan mengatakan, kasus korupsi yang paling banyak dilakukan penjabat pemerintahan atau penjabat pemerintah umumnya dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Pada periode tahun 2004 sampai tahun 2010, 44% kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak menciptakan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh DPRD dan masyarakat. Lalu pada rumusan masalahnya, bagaimana sih pengaruh kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja? Yang selanjutnya, bagaimana sih pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah? Di sini ada teori penelitiannya. Yang pertama yaitu pengertian anggaran. Ini menyatakan bahwa pentingnya penerapan akuntabilitas untuk mempengaruhi kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntabilitas keuangan pada instansi pemerintah. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam rencana strategis pemerintah atau daerah dan program pembangunan daerah. Anggaran merupakan suatu rencana manajemen mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya perusahaan yang dinyatakan secara formal dan terinci dalam bentuk kuantitas, dan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu pengertian akuntansi sektor publik. Pengertian akuntansi pada pasal 1 yaitu pasal 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengintisaran transaksi, dan terjadi keuangan. Penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Menurut Dedi Wardiawan, akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklarifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik
yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang digunakan untuk mengambil keputusan. Akuntansi publik sering disebut dengan akuntansi pemerintah. Menurut Bakhtiar Arif, definisi akuntansi pemerintah adalah aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah kepada para pengguna berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, pengistisaran, transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas info keuangan tersebut. Yang ketiga adalah akuntabilitas kinerja. Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan kehendak kita bersama, yaitu akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan layanan publik secara baik dan tataan pemerintahan yang demokratis. Yang keempat adalah pengertian akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas menurut Indra Bastian adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Yang kelima adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Mardianto, pengertian akuntansi kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah diterapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periode. Di sini ada metode penelitian, jenis penelitian, dan lokasi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai subjek yang telah diteliti. Yang kedua adalah objek penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah kejelasan sasaran anggaran, akuntansi sektor publik, dan akuntabilitas kinerja. Yang selanjutnya adalah sumber data. Sumber data primer dan sumber data sekunder diperoleh di mana data yang diperoleh ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan penelitian pada bagian anggaran dan keuangan pada kantor DPRD Kota Bandung. Jenis penelitian ini yaitu kuesioner tertutup. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik lapangan. Metode ini adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Selanjutnya ada hasil penelitian atau analisis deskriptif. Yang pertama, kejelasan sasaran anggaran. Berdasarkan skor perhitungan persentase, tanggapan responden terhadap variabel kejelasan sasaran anggaran diketahui. Jumlah skor aktual yang diperoleh adalah sebesar 433 dengan skor ideal sebesar 600,00 sehingga diperoleh nilai persentase sebesar 72,17%. Persentase total skor dari variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 433 berada di antara Investal 408 sampai 504. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berada pada kategori terbaik. Yang kedua adalah penerapan akuntansi sektor publik. Berdasarkan skor perhitungan tanggapan responden terhadap variabel penerapan akuntansi sektor publik diketahui. Jumlah skor aktual yang diperoleh adalah 938 dengan skor ideal yaitu
1.400 sehingga diperoleh dengan nilai persentase sebanyak 67%. Yang ketiga adalah akuntabilitas kinerja. Berdasarkan skor perhitungan tanggapan responden terhadap variabel akuntabilitas kinerja, diketahui jumlah skor aktual yang diperoleh adalah sebesar 385 dengan skor ideal sebesar 600 sehingga diperoleh nilai persentase sebesar 64,71. Yang kedua adalah analisis verifikasi. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, pengujian normalitas. Pengujian ini variabel gangguannya didistribusi secara normal atau acak oleh setiap nilai mengikuti distribusi normal di sekitar rata-rata. Yang kedua adalah pengujian multikolinearitas, yaitu merupakan situasi di mana adanya kolerasi yang hampir sempurna antar variabel bebas dan sebuah model regresi linear berganda. Lalu yang ketiga adalah pengujian heteroskedastisitas. Dalam analisis regresi adalah harus tidak terjadi gejala. Ini yang berarti varian residual harus sama. Yang keempat adalah uji autokolerasi. Sebagai kolerasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi. Pembahasan mengenai yang pertama, pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, koefisien regresi dijelaskan atau kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,252 diartikan jika kejelasan sasaran anggaran mengalami perubahan nilainya 1 dan penerapan akuntansi sektor publik mengalami perubahan nilai 0 jika akuntabilitas kinerja akan mengalami peningkatan sebesar 3,776, yaitu yang selanjutnya nilai koefisiensi resiasi yang diperoleh antara kejelasan sasaran terhadap anggaran akuntabilitas kinerja adalah sebesar 0,607 dan termasuk dalam kategori hubungan yang kuat berada pada investor 0,600 sampai 0,799, artinya semakin jelas sasaran anggarannya maka semakin mudah untuk mempertanggungjawabkannya. Dan selanjutnya adalah pengujian koefisiensi determinasi. Kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh sebesar 32,1% terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan sisanya sebesar 67,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pengendalian akuntansi, sistem laporan, dan pengawasan. Yang kedua yaitu kejelasan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, koefisiensi regresi penerapan akuntansi sektor publik sebesar 0,329, artinya jika penerapan akuntansi sektor publik mengalami perubahan nilainya 1 dan kejelasan sasaran mengalami perubahan nilainya 0, maka akuntabilitas kinerja akan mengalami peningkatan 3,943. Lalu berdasarkan pengujian koefisiensi determinasi terhadap akuntansi sektor publik memberikan pengaruh sebesar 26,1% terhadap akuntabilitas, sedangkan sisanya sebesar 73,9% merupakan kontribusi dari faktor lain yang tidak diteliti seperti pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan pengawasan. Hal ini menjawab fenomena yang terjadi bahwa banyaknya kasus korupsi yang tidak berhasil diungkap kantor DPRD Kota Bandung. Berdasarkan laporan KPK, tercatat sejak tahun 2004 terdapat 86 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Beberapa model yang marak seperti kasus
up, pemberian suap, dan pemalsuan. Sekian, terima kasih penjelasan proposal dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.